masih di Kos Orange 1 ya, masih di Kebun Kolong Langit Kos Orange 1. Di kesempatan kali ini saya akan sharingkan bagaimana cara membuat pemrograman akar dengan memanfaatkan seedling hasil semaian kita yang punya kelainan genetik atau yang sering disebut dengan albino. Jadi sedikit saya terangkan mengenai albino. Adenium albino itu adalah adenium yang pada saat disemai dia tumbuh tanpa mempunyai klorofil ya. Jadi batang maupun daunnya itu semuanya putih. Nah, tentu kalau ini dibiarkan, akhirnya semaian ini akan mati. Kenapa? Karena dia tidak punya klorofil, zat hijau daun. Padahal ini sebetulnya kalau kita semai dapat yang albino itu jackpot. Ibaratnya kalau kita main judi itu kita dapat jackpot. Kenapa? Karena seedling albino ini dapat kita manfaatkan dan kita program sehingga nanti bisa diperoleh, kalau bisa hidup ya, kalau bisa hidup bertahan, itu nanti kita bisa memperoleh adenium dengan bonggol bawah warna kuning atau warna emas dengan memanfaatkan seedling albino. Nah, caranya bagaimana? Ikuti lanjut video berikut ini. Ini adalah hasil semaian kurang lebih selama seminggu yang lalu ya. Ini dari 1000 seedling yang kita semai, ternyata ada beberapa jackpot di sini. Jackpot pertama ini, ya. Maksudnya jackpot adalah adenium yang tumbuh dengan kelainan genetik. Kelainan genetiknya apa? Yaitu dia tidak punya klorofil. Ini bisa dilihat kan di sini. Ini ya. Ini putih semua. Ini yang namanya albino. Kemudian ada juga di sini. Ini albino juga. Ini juga albino. Ini juga albino. Nah, kalau kita bisa menemukan adenium yang punya kelainan genetik seperti ini kalau lama dibiarkan dia akan mati. Kenapa mati? Karena dia nggak punya klorofil ya. Klorofil itu zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis, proses memasak yang membuat makanan. Kalau ini didiamkan terlalu lama, pasti dia akan mati. Dan ini sebetulnya adalah sebuah berkah. Kenapa? Karena dari adenium yang punya kelainan genetik albino seperti ini, kalau kita bisa treatmentnya, kita sambung pucuk, nanti akan diperoleh bonggol dengan bonggol batang bawah warna emas atau warna kuning, dan itu harganya sangat mahal. Cuma prosesnya memang agak sulit ya. Sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah mengambil atau memisahkan adenium yang punya kelainan genetik ini ke dalam, saya menggunakan, nanti kita akan gunakan gelas bekas air mineral ya. Yang penting kita ambil dulu. Gimana cara ngambilnya akan diperagakan oleh Mas Pur. Coba Mas Pur yang ini sama ini. Jadi caranya kita gunakan sebentar. Kita gunakan sendok ya supaya akar serabutnya tidak rusak. Nah, itu contohnya. Kita ambil pakai sendok di bawahnya. Nah, ini dia tanamnya ikut. Nah, seperti itu. Ambil lagi yang lain, Mas. Ya, sampai 6 ya, jangan ditumpuk. Udah terlanjur, yang lainnya jangan ditumpuk. Bayi masih. Ya, 4. Kita ambil contoh 6 aja, ini ada lagi. Nah, satu lagi.
Nah, ini adalah 6 seedling dengan kelainan genetik ya. Ini namanya albino. Ini nanti kita akan sambungkan dengan adenium lain yang normal, yang tidak punya kelainan genetik. Harapannya supaya apa? Supaya di ujung atasnya tetap ada klorofil, sehingga proses fotosintesis bisa berlangsung, adenium bisa tumbuh dengan normal. Sekarang ambil 6 mas, 6 tapi yang normal, yang kuning, yang apa, yang anunya hijau ya, yang normal, yang sehat. Ambil 6 juga, taruh di sini. Cara ngambilnya sama ya, pakai sendok supaya apa? Supaya akar serabutnya tidak rusak. Ya. Diusahakan yang sama mas, yang agak kecil, ini tadi kecil ya, biar batangnya nyambungnya nanti pas. Dan kira-kira ukurannya podo. Sudah 6 ya. Oke. Silangan di bawah. Oke, selanjutnya kita menuju ke proses berikutnya. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita akan pindahkan seedling albino dengan kelainan genetik tadi ke dalam ini gelas bekas air mineral ya, yang sudah disiapkan media tanamnya. Di sini campuran dari sekam bakar, kokopit, dan pasir malang. Juga ada pupuk kandangnya di sini. Nah, kita ambil dulu yang putih mas, tapi sebelumnya di sini dikasih lubang dulu pakai sendok ya. Bentar mas, agak gini biar kelihatan. Nah, kita lubangi di posisi tengah dulu. Ya, coba dikasih lihat lubangnya mana. Tuh ya, kemudian diambil pelan-pelan yang albino ya, yang putih ya. Masukkan ke situ. Ya, kemudian pelan-pelan dipadatkan kiri kanannya. Coba mas lihat. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan yang lain, silakan. Oke, untuk tahapan selanjutnya setelah dipindah tanamkan di media tanam dalam gelas air mineral ya, kita akan lakukan proses grafting atau sambung pucuk. Kalau sambung pucuk biasanya di adenium yang sudah cukup umur, ini yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang sangat riskan ya. Ibaratnya kita melakukan mutilasi, operasi besar untuk adenium yang masih bayi, karena ini baru disemai sekitar berapa hari mas? 10 harian ya? 10 harian. Seminggu sampai 10 hari. Jadi ini adenium masih sangat bayi, masih sangat rentan, tapi kita berpacu dengan waktu. Karena apa? Karena ini kalau albino kuning seperti ini, seperti tadi sudah saya sampaikan, nggak ada klorofil, nggak perlu waktu lama ya, paling 2 minggu dia akan mati. Nah, sebelum mati kita treatment dia dengan cara sambung pucuk, dan ini juga bisa jadi berkah nanti kalau seandainya bisa hidup ya. Nah, ini sudah disiapkan. Berikutnya kita akan potong ini adenium yang di bawah, tapi harus kita steril dulu pisaunya. Pisaunya bisa menggunakan silet, bisa menggunakan cutter. Ini saya menggunakan pemes ya, yang murah saja. Yang penting tajam. Nah, ini kita bersihkan seperti ini untuk memastikan bahwa benar-benar steril ini pisaunya ya. Ini pisau masih baru, belum pernah dipakai. Ini menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita potong nih. Ini seperti ini. Kita potong, ambilnya yang di sini. Ini ya. Kita potong. Nah, ini kita buang.
Ini bekas potongannya. Kita potong sekali lagi untuk mengurangi getah. Ini kan banyak sekali getahnya. Nah, ini yang nanti akan dijadikan batang bawah. Kemudian kita lap lagi supaya steril. Kita ambil batang atasnya dari adenium yang sehat ya. Ini adenium yang sehat, yang lengkap. Ada klorofil, ini hijau ya daunnya ya. Ini kita kurangi, kita pangkas untuk mengurangi penguapan. Daunnya kita pangkas seperti ini. Hati-hati tangan Anda sendiri nanti yang, karena pisaunya tajam ya ini. Ya, kita gundulin seperti ini. Kemudian kita potong kira-kira bagian setengahnya di sini. Akar bawahnya kita buang, kemudian yang kita ambil ininya, bagian atasnya. Nah, bagian atas itu tadi kita sambungkan di sini. Ini. Sampai benar-benar lurus ya. Ya, seperti ini. Kalau hanya nempel saja seperti ini, dipastikan kesenggol atau kena angin aja, dia bakalan patah. Nah, untuk menyambung ini kita menggunakan ini. Kalau di sini namanya apa lagi Mas? Power glue. LG ya. Kita pakai lem LG. Jangan overdosis pemakaiannya, karena ini kalau kebanyakan nanti efeknya panas. Ini kena tangan manusia aja panas, apalagi kena baby adenium yang umurnya baru seminggu. Dipastikan akan lonyot dan mati. Jadi kita pakainya sedikit aja, secukupnya saja. Kita teteskan di bagian pinggirnya sini, dikit aja. Nah, cukup satu sisi saja, karena kalau kebanyakan ini panas sekali dan dipastikan sambungannya akan terlalu panas kemudian mati. Nah, kalau sudah selesai disambung dengan lem seperti ini, langkah selanjutnya adalah disungkup. Sungkupnya menggunakan menggunakan gelas yang lainnya yang sudah ini tadi yang sudah dibersihkan ya. Kita tutupkan aja seperti ini. Kemudian supaya nggak lepas, ini di bagian sini ya, kita kasih lem juga dua sisi, tutup. Nah, di sini kita tinggal berdoa ya, ibaratnya kalau orang masuk di ICU sudah kanker stadium 4, tinggal berdoa aja bagaimana nanti nasib, apakah masih bisa lanjut hidup. Kalau memang bisa hidup, nah ini kita tunggu aja prosesnya, dibiarkan tanpa disiram, tanpa dikasih treatment apapun, hanya ditempatkan di posisi tempat yang teduh selama seminggu. Kita tunggu seperti ini seminggu sampai seminggu berikutnya. Itu ya. Kita ulang sekali lagi prosesnya seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya kita akan ulang sekali lagi prosesnya ya. Jadi setelah tadi adenium dipindah tanamkan ke media tanam yang baru menggunakan gelas bekas air mineral. Kemudian ini nanti kita akan potong ya, kira-kira setengahnya. Tapi sebelumnya alat pemotongnya harus disteril dulu. Pakai alkohol 70% ini ya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Oke. Kemudian ini batang bawah dari adenium albino ya. Seedling albino kita potong seperti ini. Ini kita potong sekali lagi untuk mengurangi getah ya.
getahnya terlalu banyak ini ya. Kemudian kita cari adenium yang normal. Ini untuk batang atas, pastikan adeniumnya sehat. Daunnya kita pangkas untuk mengurangi penguapan. Ini kita pangkas daunnya, kita habisin aja, sisain sedikit. Kemudian di sini juga dipotong, potongnya seperti ini. Nah, yang bagian atas ini kita sambungkan di bagian atas yang tadi dipotong seperti ini. Ya, sudah nempel ya. Ya. Untuk lebih memperkuat sambungan kita gunakan lem power glue atau lem Alteco ya. Ininya cukup sedikit aja, yang penting bisa buat dia nempel aja. Karena ini panas sekali lem ini. Ya. Ya, di ujung situ aja. Dua sisi ya, sama yang sebelah sini. Udah, cukup. Ini sudah kita lem dan sudah tersambung. Tinggal kita sungkup, tutup di atasnya. Nah, demikian tadi tips dan trik cara untuk memperoleh adenium dengan kelainan genetik ya. Jadi program akar sejak usia dini, sejak adenium baru berusia 1 minggu sampai 10 hari. Untuk hasil akhir nanti setelah proses ini selesai, nanti saya akan tunjukkan di kebun rumah di Bangunjiwo. Ada beberapa adenium koleksi saya yang punya kelainan genetik yang ukurannya sudah besar dan harganya itu Anda bisa cek sendiri di Google. Demikian, kalau video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komen. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.